Shalom Bapak yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi dalam persekutuan perak pada hari ini. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama untuk berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami bisa bertemu kembali dalam persekutuan perak pada hari ini. Kami percaya itu semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Walaupun kami beribadah secara online, tapi kami yakin dan percaya Engkau Tuhan akan hadir tengah-tengah kami. Berkati setiap kami supaya firman yang akan disampaikan dapat tertanam dalam hati kami dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada hari ini adalah jangan takut, Tuhan besertamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rasa takut adalah sebuah hal yang wajar dalam kehidupan kita. Tetapi rasa takut itu tidak boleh menguasai hidup kita. Mungkin pada saat-saat ini ada di antara kita yang sedang mengalami ketakutan dalam hidup. Entah itu takut akan keadaan sekitar, takut mungkin akan pandemi yang ada saat ini, takut akan masa depan, atau takut akan hal-hal yang lainnya. Janganlah takut Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan biarkan rasa takut itu menguasai diri kita. Pada saat ini, kita akan membahas tentang penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam Yesaya 41 ayatnya yang ke-10 berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Sekali lagi saya bacakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, janji di atas disampaikan Tuhan saat bangsa Israel berada dalam pembuangan di Babel. Janji yang sama ditujukan bagi kita yang hidup saat ini. Ketika Tuhan berkata, jangan takut, maka itu berarti bahwa yang pertama Tuhan memperhatikan kita. Yang pertama adalah Tuhan memperhatikan kita. Wajah dan pandangannya tertuju kepada kita. Sama seperti Tuhan telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan bangsa Israel di tanah Mesir dan telah mendengar seruan mereka, demikian pula Tuhan memperhatikan setiap penderitaan kita. Tuhan memperhatikan setiap tetes air mata kita, bahkan Dia pasti akan turun tangan ketika kita mau datang dan berseru kepadanya. Yang kedua adalah Tuhan mengenal isi hati kita. Sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu kesusahan yang sedang kita alami. Mungkin teman atau bahkan keluarga kita tidak tahu apa yang tersimpan dalam hati kita. Mungkin ada ketakutan-ketakutan yang tidak bisa terungkapkan. Tetapi ingatlah bahwa kita mempunyai Tuhan yang sangat mengenal isi hati kita. Yang ketiga adalah Tuhan sangat peduli dengan segala yang terjadi dalam kehidupan kita. Inilah yang diperlihatkan Tuhan bagi bangsa Israel. Ketika mereka mengalami ketakutan, Tuhan datang dan berfirman, janganlah takut. Saat kita merasa ditinggalkan sendirian, ingat, masih ada seorang yang memperhatikan kita dan sangat peduli terhadap kita. Dialah Tuhan kita, Yesus Kristus, sahabat kita yang sejati. Kemudian yang keempat adalah Tuhan bertanggung jawab. Ketika Tuhan berkata jangan takut, artinya Ia menyatakan bahwa Dia siap bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita. Dia akan senantiasa menepati janji-janjinya dalam kehidupan kita.
Kata jangan takut memperlihatkan kepada kita bahwa bangsa Israel pada saat berada di pembuangan benar-benar merasa takut. Mereka membutuhkan sesuatu yang dapat memberi kepastian dan penghiburan, supaya rasa takut itu tidak terus-menerus menghantui mereka. Tuhan telah menjawab, jangan takut. Dalam ketakutan itu timbul pengharapan dan kekuatan bagi bangsa itu. Pengharapan dan kekuatan itu pun berlaku pada kita saat ini. Tuhan menyertai setiap kita. Dialah yang menjadi jaminan untuk melenyapkan rasa takut kita. Tuhan sendirilah penjamin agar kita tidak terus-menerus berada dalam ketakutan. Mungkin kita takut orang-orang tidak menerima kita, takut kehilangan pekerjaan, takut gagal, dan lain sebagainya. Ada banyak kemungkinan yang menjadi penyebab ketakutan kita. Tetapi percayalah, kalau Tuhan beserta dengan kita dan hati kita selalu terarah kepadanya, tidak ada persoalan dan pergumulan yang tidak bisa dipikul. Itulah janji Tuhan kepada setiap anak-anaknya. Kalau Tuhan beserta dengan kita dan kita di dalam Dia, Tuhan akan menggantikan ketakutan itu dengan kedamaian, ketenangan, keberanian, dan kekuatan untuk menjalani hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman pada saat hari ini yang mengingatkan kami bahwa kami tidak boleh takut untuk menghadapi masa-masa yang sulit pada hari-hari ini. Karena kami percaya bahwa Engkau selalu bersama dengan kami. Biarlah setiap firman Tuhan yang telah kami dengar, firman ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, menjadikan kami lebih kuat lagi dalam menghadapi hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.